Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Vina Veronica, mahasiswi Universitas Pakuan, program studi pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi hakikat manusia dan juga pengembangannya. Dimensi hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu atau dimensi keindividualan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu dimensi kesosialan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila atau bermoral, yaitu dimensi kesusilaan. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk religius atau dimensi keberagamaan. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan, yakni wujud berdiri sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk individu mempunyai arti bahwa manusia sebagai seseorang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Lalu yang kedua, sifat otonom, yaitu manusia juga memiliki sifat kemandirian dan kekuasaan atas dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sepanjang tidak melanggar kepentingan orang lain. Yang ketiga, sebagai individu, yaitu manusia merupakan makhluk yang unik, yakni berbeda dari yang lain. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan. Potensi sosial itu interdependensi, kita itu saling ketergantungan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain. Perwujudan manusia juga tampak nyata bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup saling bergantung, berhubungan, dan saling membutuhkan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dimensi ini berkaitan dengan etiket dan juga etika. Contoh etiket yaitu berkunjung dengan memberitahu terlebih dahulu jika kita ingin bertamu ke rumah seseorang. Contoh etika, kita senantiasa menjaga kerukunan agar orang di sekitar kita tidak merasa dirugikan. Etika kita dapat diterima di masyarakat, di lingkungan kita, apabila kita menjaga kesusilaan. Kita taat pada norma-norma yang ada, baik norma agama maupun norma budaya. Susila berarti dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat dan norma ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan. Lalu yang keempat ada dimensi keberagamaan. Yang pertama ada hubungan sosial, vertika, yaitu hubungan sosial yang didasarkan pada perbedaan kedudukan. Misalnya antara pemimpin dengan bawahan. Dalam hubungan ini, seorang bawahan tidak dapat memerintah atasan, tetapi sebaliknya, atasan yang memberi perintah kepada bawahan. Lalu bersifat rohaniah, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat untuk bersandar. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu hubungan sosial horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, khususnya manusia. Hubungan ini merupakan bentuk komunikasi yang bersifat eksternal antara manusia secara pribadi dengan pihak lain di luar dirinya. Lalu masuk ke materi pengembangan dimensi. Yang pertama ada pengembangan utuh, lalu wujud dimensinya yaitu ada aspek, dimensi, domain, dan ranah. Aspeknya ada jasmani, rohani, dan spiritual. Lalu dimensinya ada individualitas, sosialitas, kesusilaan, keberagamaan.
dan domain atau ranahnya seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu, adapun arah pengembangannya, yaitu diarahkan kepada pengembangan dimensi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu individualitas, sosialitas, kesusilaan, dan keberagamaan. Lalu yang kedua, yaitu pengembangan tidak utuh. Bila ada di antara aspek, dimensi, domain, maupun ranah, dalam proses pengembangannya terabaikan untuk ditangani. Akhirnya, berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap, atau pengembangan yang patologis atau kehidupannya tidak tenang. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.